Hai Sobat Kristus yang ada di rumah. Hari ini kita sudah masuk di bulan 11, bulan November. Wow, tidak terasa bukan? Begitu cepat, tahu-tahu sudah November dan kita akan masuk di bulan Desember. Loh, Sesoni berharap kita setia mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Loh, kok harus setia loh Iya Sobat Kristus, ibadah online di rumah itu mungkin rasanya godaannya banyak. Kak Dia, betul enggak? Betul sekali. Kak Gebi? Benar. Coba Kak Dia, sebutkan 2 godaan kalau pas ibadah online di rumah. Ya, biasanya kalau ibadah online tuh suka tergoda dengan suara-suara yang berisik. Kan biasanya kalau di gereja tenang. Nah kalau di rumah itu berisik, jadi gak bisa konsen. Bakso ya, gitu. Terus belum lagi ada yang manggil-manggil. Buat main, buat pergi. Pokoknya godaan untuk keluar dari rumah lah gitu. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Oke gitu. Kak Gebi, kalau di rumah godaannya apa ibadah online? Ini loh pengennya tuh pakai baju rumah, kaosan gitu. Baju santai? Iya. Kalau bisa pakai baju tidur ya? Iya. Iya. Sobat Kristus kalau Sesoni mungkin ini. Kalau pas lagi ibadah online, aduh maunya sambil ngemil. Karena seolah-olah seperti nonton bioskop. Jadi, ini kan mau ibadah online. Nggak boleh kita ngemil. Itu godaan-godaan yang setiap minggu bisa muncul ketika kita mengikuti ibadah online. Tidak mudah kan Sobat Kristus? Sobat Kristus itulah latihan rohani kita untuk taat firman Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita harus belajar setia apapun keadaannya meski itu tidak mudah. Yuk, Sesoni akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menyertai setiap kami sampai memasuki di bulan yang ke-11 ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan, bahkan Tuhan masih memberikan kami semangat untuk bersekolah sekalipun kami bersekolah dari rumah. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu setia kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, Heroes of Faith kita hari ini, siapa ya yang bisa menebaknya? Kalau Sobat Kristus tadi lihat video yang di depannya sebelum ibadah ini, ayo kira-kira tebak siapa? Coba lihat. Ini ada gambar salah satu peristiwa yang sangat penting di Alkitab di Perjanjian Lama. Sesoni bocori ya, itu mezbah korban persembahan yang korbannya diambil oleh Tuhan melalui api. Yang satunya yang dibawa itu korban bakaran yang sama sekali tidak diambil oleh Tuhan. Wah, itu perang antara Tuhan dan juga Baal. Ayo masih ingat enggak? Kalau lihat tulisan di situ, Elia. Iya, Nabi Elia. Kenapa dengan Nabi Elia, Sobat Kristus? Meski semua orang Israel, Raja Ahab itu hidupnya tidak benar menyembah dewa dan Baal, tetapi Elia sendirian tetap beribadah dan taat kepada Tuhan. Bukan Elia yang kuat, tapi Tuhan yang kuat. Firman Tuhan yang hebat. Nah, Sobat Kristus, ayat emas hari ini kita akan baca bersama-sama ya. Kak Dia, Kak Gebi, baca sama-sama dengan Sesoni. Sobat Kristus bisa mengikuti dari rumah. Kita baca alamatnya dulu ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Setiap saat iblis berusaha mengalahkan kita orang-orang Kristen agar jatuh dan melakukan kesalahan. Maka sebagai prajurit Kristus, senjata kita yang paling kuat adalah mengandalkan firman Tuhan. Sehingga bukan kita yang kuat, tetapi Tuhan yang kuat. Itu yang kita andalkan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Sobat Kristus, mari kita memuji Tuhan. Aku laskar cinta Yesus yang setia hanya kepada Tuhan Yesus. Sobat Kristus di rumah ikut gerakan bersama-sama ya. Berdiri tegak
berikan pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa, haleluya. Aku laskar Kristus, Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. sahabat Kristus, sekali lagi katakan, aku laskar Kristus. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, Dengan perisai iman, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa, haleluya. aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Aku laskar cinta Yesus. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Sekali lagi. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Sahabat Kristus, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mengasihi aku adalah yang melakukan firman Tuhan. Mengasihi dan melakukan firman Tuhan haruslah segenap hati, pikiran dan hidup kita. Jangan karena sulit kita tidak mau baca Alkitab. Jangan karena susah kita tidak berani untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita taat kepada firman Tuhan. Jesus, I love you. I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and Jesus, more. I love you. Jesus, I love you, I want you and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. No one like you. No one like you on the earth, oh my Lord. No one has power
Jesus, I love you. Shalom Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Senang sekali seperti kembali menyapa Sobat Kristus di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar dari seorang pahlawan iman yang luar biasa. Dia setia dan bagaimana Tuhan memakai dia dengan begitu hebatnya. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk iman yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun di tengah pandemi kami tetap bisa beribadah, kami terus belajar firman-Mu. Dan seperti pada kali ini kami mau belajar seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Bukan karena dia hebat, tapi karena imannya. Karena bagaimana Tuhan memakai hamba-Mu ini. Dan itu kami juga berdoa, Tuhan juga tolong kami untuk mengerti firman yang akan kami baca. Dan tolong kami juga untuk melakukannya, karena kami juga ingin menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti kisah-kisah di dalam kitab suci. Terima kasih pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, urapi untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa, amin. Sobat Kristus sudah lihat, ya lo seperti pakai apa ini namanya? Celemek. Ya mungkin Sobat Kristus lihat mama kalau lagi masak di dapur pakai ini. Ada yang bilang apron, ada yang bilang celemek. Nah, di depan lo seperti ada apa? Oh ini ada peralatan, ya peralatan buat bikin kue. Nah pertanyaan nih, kalau lo seperti bawa tepung segini banyak, ya kira-kira nih ya, kalau lo seperti bikin kue, jadinya berapa banyak ya? Ya 1 loyang ya, betul. Ya paling 1 loyang jadi ya. Kalau 1 loyang itu kalau kita makan nih ya, Sobat Kristus sama papa, sama mama, sama adik. Kira-kira 1 loyang itu habis buat berapa lama ya? 1 tahun kah? Oh no, tidak mungkin ya. Gak mungkin 1 tahun kecuali didiemin aja. Kalau 1 bulan gimana? Gak mungkin juga, masa 1 loyang 1 bulan. Kalau 1 minggu? Ya bisa sih, tapi kalau 1 orang, tapi kayaknya juga gak mungkin. Ya biasanya sih 1 sampai 3 hari ya, tergantung berapanya. Tapi ada loh di firman Tuhan di kitab suci dengan tepung yang segenggam katanya, cuma sebesar ini aja ya, dengan sedikit minyak ya, bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Karena pada saat itu di Israel terjadi kelaparan 3,5 tahun. Sobat Kristus tahu nggak kisah itu ada di mana? Kotanya di kota Sarfat. Tepungnya milik seorang janda di Sarfat. Nah, pahlawan imannya siapa tuh? Ya, kasih kira-kira nih. 1 Raja-Raja 17. Ada yang udah mulai mikir-mikir? Nah, iya itu tuh. Elia. Wah, ya. Nah, tapi sebelum kita baca Alkitab, sebelum kita belajar lagi tentang Elia, langsung mau minta tolong nih, ya kakak-kakaknya tolong dibantu dong, ya. Sobat Kristus tetap siapin itu ya, dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 46, tapi nanti kita ada beberapa kali loncat ya. Kita mulai 1 Raja-Raja 18 ayat 16, Kak Stefani. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 46. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel dan juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Aserah yang 400 itu yang mendapatkan makanan dari meja istana Isabel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Gunung Karmel. Loncat ke ayat 25, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu,
Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di tengah mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang tombak, seperti kebiasaan mereka. Darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, Buatlah begitu juga untuk kedua kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir di sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas nama firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Tuhan, Tuhan dialah Tuhan. Kata Elia kepada mereka, Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Nah, Sobat Kristus, dari yang kita baca ayat firman Tuhan tadi, apa yang bisa Sobat Kristus pelajari? Yang pertama, Sobat Kristus pasti belajar Raja Ahab dan bangsa Israel sudah tidak setia lagi kepada Tuhan karena mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal dan mereka menyembah Asyerah, dewa-dewi kekejian, dewa-dewi yang disembah oleh bangsa Tirus Sidon yang dibawa oleh istri Raja Ahab yaitu Ratu Isabel. Raja Ahab dan rakyat Israel tidak mau taat dan tidak ingat lagi kebaikan Tuhan karena mereka menyembah berhala. Mereka melakukan perbuatan yang berdosa dan menyebabkan penderitaan karena hukuman yang diberikan Tuhan yaitu kekeringan selama 3,5 tahun. Nah, Sobat Kristus, hukuman Tuhan bukan untuk memusnahkan orang Israel, tetapi untuk mengingatkan mereka dan supaya orang Israel kembali lagi menyembah kepada Allah. Kenapa sih seperti itu? Kenapa Allah harus menghukum orang yang menyembah berhala? Karena berhala itu ciptaan manusia. Berhala punya mata tapi tidak bisa melihat. Berhala punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, beda dengan Tuhan. Ya, berhala
kalaupun bisa mendengar, bisa melihat, itu bukan karena patungnya, tapi karena di dalamnya ada iblis atau ada kuasa jahat. Tuhan mengasihi umatnya. Ia tidak ingin umatnya, kita semua, anak-anaknya diperbudak oleh iblis. Tuhan ingin kita berbahagia dan menikmati kebaikannya, bukan mengalami perbudakan dan penderitaan. Nah, Nabi Elia adalah seorang nabi yang pemberani. Dia berani memperingati Ahab. Ahab itu siapa? Ahab itu seorang raja, seorang penguasa. Pertanyaannya ya, kok bisa ya Ahab, orangnya juga mungkin tidak besar gitu ya. Dan mungkin juga sudah tidak muda lagi. Kok bisa berani datang ke istana, ketemu raja. Bukan untuk memuji-muji raja, tapi datang untuk memperingatkan. Karena apa? Karena Elia dipakai oleh Tuhan. Dia berani. Elia berani kenapa? Karena Elia memiliki Allah yang hidup. Nama Elia artinya Yahweh adalah Allahku atau Tuhan adalah Allahku. Beda dengan para berhala yang mati. Allah hidup. Kenapa Allah hidup? Dari mana kita tahu Allah hidup? Karena Allah berfirman. Allah berbicara. Kita baca ya, Allah berbicara kepada Elia. Apalagi Allah melakukan sesuatu seperti Sobat Kristus dan Laseberti. Kita hidup, kita melakukan sesuatu. Allah melakukan apa? Allah melakukan sesuatu, mengirimkan hukuman. Allah bertindak dengan menyuruh burung gagak memberi makan Elia. Wow, itulah Allah yang hidup. Apalagi Elia berani karena dia memiliki iman, percaya dan melakukan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan akan ada 3,5 tahun kelaparan di Israel. Tapi Elia jangan takut kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memelihara Elia. Oh, tidak mudah, tidak gampang Sobat Kristus. Kenapa? Karena perintah Tuhan ini menurut kita agak sedikit gimana gitu ya. Masa sih manusia bisa diberi makan sama burung gagak? Menarik ya. Ternyata burung gagak adalah burung yang pintar. Ya, dia bisa mendapat makanan dan setiap pagi dan sore Tuhan mengirimkan burung gagak untuk menjatuhkan buah-buahan, makan makanan kepada Elia. Sampai sungai Kerit menjadi kering. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Setelah sungai itu menjadi kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Wah, bukan ke istana loh, tapi Elia disuruh pergi ke rumah seorang janda. Jandanya miskin lagi, seperti tadi Lose bilang ya. Janda itu tinggal punya segenggam tepung sama sedikit minyak di dalam buli-buli atau dalam botol. Tapi karena mukjizat Tuhan, tepung yang segenggam itu yang cuma bisa dipakai sekali makan itu bisa bertahan selama beberapa tahun sampai kekeringan itu berlalu dari Israel. Allah yang dipercaya Elia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkataannya iya dan amin yang bisa dipercaya. Itulah dasar kenapa Elia berani. Yang ketiga, kenapa Elia berani? Karena ia percaya Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan membela dia. Tadi kita lihat, kita baca ya. Elia seorang diri melawan 450 nabi Baal. Sebetulnya adalah lagi 400 nabi Asyera. Dengan bagaimana Sobat Kristus bisa lihat keberanian seseorang itu bukan karena fisiknya, bukan karena kepintarannya, tapi karena dia punya dasar iman yang kuat. Bagaimana dengan Sobat Kristus? Apakah kalian punya Allah yang hidup seperti yang diyakini, diimani oleh Nabi Elia? Nah, kalau kalian memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, berarti kalian memiliki Allah yang hidup yang akan melindungi dan membela kalian. Apakah Sobat Kristus sekarang masih berhadapan dengan berhala-berhala? Wah enggak lah, masa sih saya nyembah-nyembah patung? Ya enggak lah Lause, gak mungkin saya nyembah-nyembah patung. Eits, nanti dulu. Karena iblis makin canggih. Berhala bukan lagi dalam bentuk patung, tapi berhala dalam bentuk gadget. Ayo, siapa yang tidak bisa lepas dari gadget? Ya, setiap hari gadget, setiap hari game. Waduh ya, boleh nggak main game? Boleh. Tapi kalau terus-terusan itu berarti kalian sudah diperbudak oleh game. Kalau main paling 1-2 jam. Tapi kalau sudah berjam-jam lupa waktu belajar, lupa waktu makan, kalian sudah diperbudak. Kalian sudah jadi budaknya atau berhalanya game. Wah enggak, saya nggak main game.
Tapi saya sangat suka dengan K-pop. Wah ya, siapa tuh? Bangtan, bling bling ya. Anak perempuan mungkin ya. Boleh nggak suka K-pop? Boleh, lo sih juga tahu kok ya, yang namanya BTS, Red Velvet gitu ya. Nggak apa-apa. Boleh, tapi kalau sampai uang kalian, uang makan, uang jajan dikumpulin hanya untuk beli tiket konser yang 1 juta lebih. Waduh ya, dibela-belain ke Jakarta, nangis-nangis sama mama. Itu berarti hati-hati adik-adik. Jangan-jangan itu bukan lagi hobi, itu sudah menjadi seperti berhala dalam hidup kalian. Kalau berhala gampang gak kita lepas? Wah sulit sekali, karena apa? Itu seperti candu, itu mengikat kita. Seperti mau cerita nih ya, ini kesaksian bener-bener. Ada seorang bapak muda ya, dia bercerita waktu lo seperti ke rumahnya, dia cerita begini. Dulu dia itu seorang yang suka judi, tahu judi ya? Judi. Dia suka minum alkohol, dia suka rokok, dia sudah kecanduan, sulit sekali untuk lepas dari itu. Istrinya gak bisa apa-apa. Kenapa? Ya bapak itu kan punya uang. Dia bisa marah kalau dilarang. Nah, mukjizatnya kebaikan kasih Tuhan lewat anak-anaknya. 3 anaknya ke sekolah minggu di salah satu pos di GKT 3. Ya. Nah, melalui putra dan putrinya 3 orang yang ke sekolah minggu, akhirnya bapak itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan mukjizat terjadi Sobat Kristus. Orangnya masih ada. Nanti kalau mau kenalan boleh ya. Akhirnya anugerah Tuhan, dia yang kecanduan judi, kecanduan rokok, kecanduan apalagi tadi minum-minum alkohol bisa hilang. Biasa orang kalau kecanduan susah sekali. Bapak itu cerita, mukjizat Lause, saya bisa stop. Saya tidak lagi rokok, saya tidak lagi judi, saya tidak lagi minum alkohol. Dan sekarang Bapak itu jadi pelayan Tuhan, jadi majelis di gereja GKT 3. Ya, luar biasa. Nah, jadi Sobat Kristus, kalau ada yang ya kecanduan gitu ya, game atau begitu tergila-gila dengan salah satu K-pop sampai uangnya semuanya habis untuk jangan takut, berdoa, minta sama Tuhan. Beranilah seperti Elia, kalahkan berhala itu dengan iman kalian. Ya. Kalian juga mampu, sama bukannya hebatnya, saya nggak sehebat Elia. Elia juga manusia biasa, nanti kalau kalian baca di Yakobus ya. Tapi karena imannya, dia bisa berdoa minta tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Sama seperti kita, beranilah seperti Elia. Berani kenapa? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Sobat Kristus mau? Lawan berhala, taat kepada Tuhan, baca firman-Nya dan lakukan. Sekali lagi ya, baca firman Tuhan, lakukan. Karena kalau tidak, percuma. Tapi pada saat kita melakukan firman, firman itu akan mengubah hidup kita. Kita yang mungkin dulu tidak baik di sekolah, suka berkata-kata kasar, yang tidak baik, Tuhan akan ubahkan. Kenapa? Karena ini adalah buku kebenaran. Ia akan membebaskan kalian. Iman kepada Kristus akan membuat kalian seperti Elia. Salah satu. Jadi pahlawan iman. Sobat Kristus mau? Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu. Kami yang sudah Engkau tebus di kayu salib dengan darah-Mu. Kami juga orang-orang yang Engkau merdekakan. Firman-Mu berkata kami lebih daripada pemenang. Karena kami anak-anak-Mu. Karena Roh Kudus diam di dalam kami. Kami mampu mengalahkan yang jahat. Kami mampu melakukan kebenaran. Tolong kami, pakai kami walaupun kami mungkin masih kecil. Kami masih muda. Kami juga mau Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami yang mungkin masih belum percaya. Bagi kami sendiri untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kami, jadikan kami saksi-Mu yang hidup. Jadikan kami pahlawan-pahlawan iman. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi Sobat Kristus. Tuhan berkati. Sobat Kristus, hari ini kita akan berdoa untuk 2 pokok doa. Yang pertama, di bulan Oktober ini gereja kita berulang tahun ke 78 tahun. Wah, usianya sudah lumayan tua. Kita doakan supaya gereja kita, para majelis, para hamba Tuhan, seluruh jemaat itu menjadi berkat bagi orang banyak.
Kita doakan ya di ulang tahun ke-78 ini. Lalu yang kedua, kita akan mendoakan untuk orang tua kita ya, Sobat Kristus. Untuk pekerjaan mereka diberikan kesehatan, supaya di masa-masa sulit ini, mereka boleh tetap setia untuk mereka bekerja dan memuliakan Tuhan. Lalu Sesoni akan memimpin kita di dalam doa, Sobat Kristus bisa mengikuti doa di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena gereja kami berulang tahun yang ke-78 tahun. Tuhan sudah menyertai gereja kami, memimpin gereja kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, bertumbuh dan memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur juga untuk orang tua kami, yang Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh bekerja. Kami berdoa Tuhan, supaya orang tua kami senantiasa dipelihara di dalam kasih karunia. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, kalau Elia berani dan Elia hebat, itu bukan karena Elia luar biasa, tetapi karena Elia melayani Allah yang hebat dan tanpa tanding. Sama seperti kita, Sobat Kristus. Kalau kita jadi orang Kristen yang baik, berani melakukan yang benar, nah itu karena Sobat Kristus itu, karena Kristus itu ada di dalam diri kita, maka kita menjadi kuat dan hebat. Mari Sobat Kristus, kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan sudah merubah hidup kita. Tak berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Tak ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Sobat Kristus, Sesoni akan ajak kita menyanyinya agak tempo lambat, karena ini lagu baru, supaya Sobat Kristus bisa mengikuti. Kak Dia, Kak Gaby bisa hadap ke kanan ya. Kita mulai ya Sobat Kristus. Ku telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Oke Sobat Kristus, kita berdiri, masih berdiri ya. Kita akan nyanyikan dengan tempo yang normal. Kak Dia, Kak Gaby ada di sana ya. Sobat Kristus, ikuti kita menyanyi bersama-sama ya. berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi. Ku hebat sebab Yesus hebat, Ku kuat sebab Yesus
yang kuat, ku jadi pemenang. Sebab Yesuslah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang, sebab Yesuslah jadi pemenang. Tuhan Yesus telah menang atas dosa sehingga hidup kita menjadi hidup yang hebat. Sobat Kristus, Sony akan berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan kami Tuhan yang hebat. Tuhan kami Tuhan yang kuat, bukan kami yang kuat. Maka kami mempercayai dan mengandalkan Tuhan satu-satunya di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami sebagai sobat Kristus untuk membaca firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Sehingga membuat setiap diri kami hebat karena firman Tuhan itu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Dia, Kak Gaby, kita akan ucapkan sampai jumpa ya sama Sobat Kristus. Oke Sobat Kristus, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Nah, Sobat Kristus, ini salah satu tim musik yang setiap minggu, yang setiap bulan selalu dijadwalkan di ibadah online Nana. Sebentar ya Kak Yos, kita stop dulu ya. Oke, Sony akan perkenalkan dulu. Ini kakak dokter gigi Yosua. Ini ada Kak Dia, Kak Gaby, Kak Alvin, sama Kak Wimar, sama Kak Yosia. Kak Yosia, hadap kamera dong. Ini kakak-kakak yang setiap bulan, setiap minggu melayani kita di ibadah online untuk mengiringi ibadah online Komisi Anak. Oke ya, jadi terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih juga Lose Berti yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kakak-kakak yang WL dan yang singer dan semuanya. Oke Sobat Kristus, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Teman-teman juga harus beritahu kalau belum follow. Lalu yang kedua, ini kuis yang kita tunggu-tunggu. Oke, siap ya? Karena Raja Ahab itu dan orang Israel tidak taat, hukuman apa yang diberikan Tuhan kepada orang Israel? Sony tidak akan mengulang. Silakan jawaban dikirim ke IG Sekolah Minggu GKT 3. Dengan format nama, spasi, sekolah minggu, spasi, dan jawaban. Akan dipilih 3 Sobat Kristus dan akan mendapatkan 3 hadiah dari Komisi Anak. Sony mengingatkan terus membaca renungan harian, Praremaja, ikuti terus di grup WA Praremaja untuk membaca Alkitab setiap hari supaya iman kita kuat. Iman kita senantiasa semakin hari semakin luar biasa. Dan yang terakhir, beri persembahan kepada Tuhan. Bisa lewat QRIS atau rekening BCA atau taruh di amplop, lalu disimpan dan nanti diserahkan ke gereja, diberikan kepada Tuhan. Oke Sobat Kristus, Kak Yos silakan lanjut lagi. Kita sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.